Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Neva Anggraini, NPM 2254141008 dari kelas Peternakan B, jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video ujian akhir semester saya pada mata kuliah Genetika Ternak. Dan pada kesempatan kali ini juga saya akan menggunakan materi mengenai teori kemungkinan. Dan untuk kelanjutannya, penjelasannya, tonton sampai akhir video ini. Let's go! Nah, seperti apa yang tadi saya katakan, pada ujian akhir semester ini saya akan menggunakan materi mengenai teori kemungkinan. Sudah kita ketahui mengenai pengertian teori kemungkinan. Pembentukan sel kelamin atau gametogenesis pada lalat buah maupun pada manusia itu terdapat dua kejadian yang berlainan. Yang pertama itu pada oogenesis terbentuklah sel telur yang hanya satu macam, yaitu sel telur yang hanya mengandung kromosom X. Lalu yang kedua, pada spermatogenesis terbentuklah dua macam spermatozoon, yaitu spermatozoon yang mengandung kromosom Y dan spermatozoon yang mengandung kromosom X. Dengan demikian, perbandingan keduanya itu sama, yaitu 50% banding 50% dan setengah banding setengah. Dan dapat kita ambil contoh itu pada saat kita melemparkan uang logam ke udara. Itu kan ada dua sisi kemungkinan, yaitu yang gambar dan juga yang angka. Nah, untuk kemungkinan yang gambar itu setengah atau 50%, dan untuk kemungkinan yang gambar, ya yang gambar dan angka ini memiliki kemungkinan setengah-setengah atau 50% banding 50%. Lalu, teori kemungkinan menurut ahli adalah suatu teori yang memprediksikan atau meramalkan suatu keadaan yang akan terjadi terkait suatu aktivitas yang akan dilakukan atau dikerjakan. Menurut Suryo 2008, berbagai istilah seperti kemungkinan, kebolehjadian, peluang, dan sebagainya itu dipergunakan untuk membicarakan peristiwa atau kejadian yang halnya tidak dapat dipastikan. Selanjutnya disampaikan, teori kemungkinan dapat juga berupa suatu pernyataan yang tidak diketahui akan kebenarannya. Sedangkan menurut Suzuki dan Griffiths 1976 menyatakan bahwasannya probabilitas adalah perbandingan antara banyaknya perlakuan atau ulangan yang dilakukan terhadap banyaknya peluang yang dapat terjadi dalam perlakuan tersebut. Jadi, beberapa pendapat tadi dapat disimpulkan bahwa tujuan teori kemungkinan adalah agar dapat membuat perkiraan atau memprediksi suatu keadaan yang akan terjadi berdasarkan fakta dan bukti yang dimiliki. Nah, teori kemungkinan ini juga memiliki tujuan. Menurut Andrian, tujuan mengetahui teori kemungkinan adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai kualitas penyebaran pewarisan sifat yang terjadi dalam perkawinan atau persilangan. Nah, kalau menurut James Pins, mengemukakan tujuan pembelajaran teori kemungkinan adalah untuk membantu pasangan suami istri nih untuk menghitung atau memprediksi kemungkinan anak mereka di masa yang akan mendatang apabila mereka memiliki anak. Nah, selain itu juga dinyatakan bahwa pengetahuan mengenai teori kemungkinan ini sangat berguna banget bagi para konsultan genetik yang menghadapi permasalahan genetik berkaitan dengan kemungkinan keturunan yang akan terjadi apabila terjadi perkawinan atau persilangan. Nah, ini ada dasar dan aplikasi mengenai teori kemungkinan.
Penentuan perolehan rasio genetik menurut Strict-Berberger 1976 tergantung dari hukum atau ketentuan mengenai teori kemungkinan yang ada. Selanjutnya, dikatakan juga bahwa hukum atau ketentuan teori kemungkinan itu terdiri atas dua ketentuan. Yang pertama itu ketentuan atau hukum yang berkaitan dengan pengukuran kemungkinan yang akan terjadi dalam proses penggabungan dua atau lebih perlakuan bebas yang dapat berkolaborasi atau dapat bergabung dan berinteraksi. Dan yang kedua, itu hukum atau ketentuan yang berkaitan dengan kemungkinan yang akan terjadi atau ditimbulkan apabila dua atau lebih perlakuan yang berbeda tidak dapat bergabung atau berkolaborasi. Nah, yang tadi itu dapat bergabung dan yang kedua itu tidak dapat bergabung. Nah, di sini ada 4 cara penentuan probabilitas. Yang pertama itu bujur sangkar Punet, yang kedua itu teori kemungkinan, yang ketiga rumus binomium, dan yang keempat rumus multinomium. Kita ke yang pertama dulu, itu bujur sangkar Punet. Nah, menurut Campbell dan Rich 2008, mereka menyatakan bahwa menjelaskan bujur sangkar Punet atau Punet square yang digunakan untuk menentukan kemungkinan dalam ketentuan pada persilangan monohibrid dan dihibrid. Nah, di sini kita dapat melihat contohnya. Ini di sini ada persilangan antara mawar berwarna ungu dan mawar berwarna putih. Nah, parental yang dimiliki apa mawar berwarna ungu ini P besar dan mawar berwarna putih itu P kecil disilangkan menjadi P besar P kecil dan dihasilkan juga F1-nya itu P besar P kecil yaitu bunga mawar ungu. Juga disilangkan lagi antara P besar P kecil disilangkan dengan P besar P kecil. Maka dilihat hasilnya di sini, apabila P besar disilangkan dengan P besar dihasilkan P besar dan mawar berwarna ungu. Apabila P besar disilangkan dengan P kecil itu juga terjadi hasilnya mawar berwarna ungu. Di sini P kecil dengan P besar, maka dihasilkan warna ungu juga, dan di sini P kecil dengan P kecil itu menghasilkan berwarna putih. Maka perbandingannya 3 bunga mawar ungu berbanding 1 dengan warna putih. Lalu yang kedua, kita akan membahas mengenai teori kemungkinan. Nah, teori kemungkinan ini juga dibagi beberapa, ada 3. Yang pertama, teori kemungkinan 1, conditional probability. Besarnya kemungkinan atas terjadinya suatu yang diinginkan ialah sama dengan perbandingan antara sesuatu yang diinginkan terhadap keseluruhan. Di sini ada rumus K. K ini sebagai kemungkinan, Kx itu besarnya kemungkinan dari peristiwa X. Dan X itu peristiwa yang diharapkan, dan X plus Y itu jumlah seluruh peristiwa yang mungkin terjadi. Peristiwa X dan peristiwa Y. Di sini rumusnya Kx sama dengan X per X plus Y. Lanjut, di sini ada contoh soal, berapa besar kemungkinan bahwa seorang ibu itu melahirkan perempuan? Nah, perlu kita ketahui bahwasanya tadi kita memakai yang ini tadi di pengertian.
Ini kedua pada spermatogenesis terbentuk dua macam spermatozoon, yaitu spermatozoon yang mengandung kromosom Y dan spermatozoon yang mengandung kromosom X. Jadi di sini sudah diketahui bahwasanya kemungkinan anak laki-laki itu setengah dan kemungkinan anak perempuan itu setengah. Jadi kemungkinan perempuan sama dengan perempuan dibagi perempuan ditambah laki-laki. Ini kan perempuan 1. Perempuan ditambah laki-laki 1 ditambah 1. Jadi setengah. Jadi kemungkinan dari ibu melahirkan anak perempuan itu setengah. Lalu contoh soal berikutnya. Di sini ada berapa kemungkinannya anak pertama lahir dari orang tua yang karir albino adalah normal. Di sini kita lihat parentalnya. Yang laki-laki A besar A kecil disilangkan dengan perempuan A besar A kecil. Fenotipnya didapatkan A besar ini. Apabila ini disilangkan dengan ini, jadinya A besar A besar. Kalau A besar disilangkan dengan A kecil, itu A besar A kecil. Ini juga sama. A kecil dengan A besar A kecil. Dan A kecil itu albino. Jadi di sini kan kita dapat ketahui yang normal ini ada 3, berarti 3/4, dan yang albino ini 1, jadi 1/4. Masing-masing dengan perbandingan 1 banding 2 banding 1. Dengan demikian kemungkinan anak pertama mereka itu kemungkinan anak pertama mereka normal itu ada 25%. Dan kemungkinan anak pertama albino juga 25%. Lanjut ke teori kemungkinan yang kedua. Rule of multiplication. Besarnya kemungkinan terjadinya 2 peristiwa atau lebih yang masing-masing berdiri sendiri ialah sama dengan hasil perkalian dari besarnya kemungkinan untuk peristiwa tersebut. Nah, di sini rumusnya itu ada K, kemungkinan X plus Y sama dengan kemungkinan X dikali kemungkinan Y. Nah, di sini ada keterangannya. K, kemungkinan X plus Y itu besarnya kemungkinan terjadinya peristiwa X dan peristiwa Y. Dan kalau KX itu besarnya kemungkinan terjadinya peristiwa X, dan KY ini besarnya kemungkinan terjadinya peristiwa Y. Next, di sini ada contoh soal. Berapa kemungkinan bahwa 2 anak pertama dari satu keluarga adalah laki-laki? Nah, seperti yang tadi, itu kan kemungkinan laki-laki dan perempuan itu setengah-setengah, atau 50 banding 50, setengah banding setengah. Jadi di sini kita masukin aja KX plus Y. Ini kan yang ditanya laki-laki. Jadi kan dimasukin aja kemungkinan X plus Y itu K setengah dikali setengah itu 1/4. Hasilnya yaitu 1/4. Lalu contoh soal yang kedua, itu berapa kemungkinan bagi orang tua yang masing-masing karir albino akan mendapatkan anak perempuan albino? Anak perempuan albino. Orang tuanya ini masing-masing punya karir albino juga. Nah, di sini kita lihat parentalnya, yang laki-laki A besar A kecil disilangkan dengan perempuan yang A besar A kecil. Gametnya itu didapatkan A besar A kecil, A besar A kecil. Dan apabila disilangkan ini A besar dengan A besar, nih A besar A besar. Lalu A besar dengan A kecil, A besar A kecil. Lalu A kecil dengan A besar, nih A besar A kecil. A kecil A besar. Lalu A kecil dengan A kecil itu A kecil A kecil. Nah, kalau misalkan dia ada
A besarnya, maka itu dia akan normal. Jadi kemungkinan normal itu 3/4 dan kemungkinan albino itu 1/4. Nah, di sini kita langsung masukin aja ke rumus soal tadi, rumusnya tadi. Rumusnya tadi kan Kx plus Y sama dengan Kx dikali Ky. Nah, kemungkinan anak perempuan juga kayak yang tadi awal, dia kemungkinannya setengah. Dimasukin aja, tadi kan KX-nya itu KX, ini kan teori kemungkinannya. Yang dia tanyakan perempuan, KX-nya kan setengah, dan albino, di sini albino itu 1/4. Jadi setengah dikali 1/4 itu 1/8. Nah, di sini kita ke teori kemungkinan yang ketiga, rule of addition. Rule of addition adalah besarnya kemungkinan terjadinya dua peristiwa atau lebih yang saling mempengaruhi ialah sama dengan jumlah dari besarnya kemungkinan untuk peristiwa tersebut. Nih, di sini ada rumus. Kemungkinan X atau Y sama dengan kemungkinan X ditambah kemungkinan Y. Kemungkinan X atau Y ini besarnya kemungkinan terjadinya peristiwa X atau peristiwa Y. Kalau kemungkinan X seperti tadi, besarnya kemungkinan terjadinya peristiwa X. Begitu juga dengan KY, besarnya kemungkinan terjadinya peristiwa Y. Di sini ada contoh soal juga. Tanaman kacang ercis heterozigot yang berbiji bulat warna kuning, T besar T kecil, K besar K kecil, menyerbuk sendiri. Pertanyaannya, berapakah kemungkinan diperolehnya keturunan tanaman berbiji bulat warna kuning, tanaman berbiji bulat warna merah, atau berbiji keriput warna kuning? Di sini parentalnya T besar T kecil, K besar K kecil disilangkan dengan T besar T kecil, K besar K kecil. Nah, sudah lumrah apabila T besar T kecil, K besar K kecil itu disilangkan dengan sesamanya, pasti hasilnya akan 9/3/3/1. Di sini kita lihat 9 bulat kuning, 3 bulat merah, 3 keriput kuning, dan 1 pendek merah. Maka kemungkinan diperoleh keturunan tanaman berbiji bulat kuning, tanaman berbiji bulat merah, atau tanaman berbiji keriput kuning itu adalah, kita masukin dulu. Kan karena yang ditanya itu tanaman berbiji bulat, warnanya kuning. Bulat itu pasti dia T besar. Kalau kuning itu dia K besar. Di sini. Lalu tanaman berbiji bulat warna merah. Berarti bulat kan tadi T-nya besar. Kalau warna merah itu berarti K-nya yang kecil. Soalnya tadi yang kuning kan dia lambangnya itu K besar. Dan ini berbiji keriput. Keriput berarti kebalikannya. Ini kan yang bulat T besar, berarti keriput T kecil. Warna kuning. Kuning kan K besar. Di sini kita lihat, kita masukin rumus. Kemungkinan T besar K besar ditambah kemungkinan T besar K kecil ditambah kemungkinan T kecil K besar. Nah, di sini yang T besar K kecil kan 9.
Sedangkan jumlah dari 9331 ini kan 16, berarti 9 banding 16, 9 per 16, ditambah kita lihat kemungkinan P besar K kecil, K kecil. Ini 3, berarti kita masukin 3 dibagi 16, ditambah kemungkinan T kecil, K besar itu ada 3 juga, jadi kita masukin 3 dibagi 16, maka diperoleh 15 dibanding 16, sama dengan kita desimalin 0,94 dan persenin 94%. Lalu kita ke yang ketiga, yaitu rumus binomium. Rumus binomium ini untuk mencari kemungkinan dengan cara yang lebih mudah dengan menggunakan rumus binomium. Rumus binomium itu ada A plus B pangkat 5. Keterangannya, A dan B ini kejadian yang terpisah dan N ini banyaknya percobaan. Seperti yang kita tahu kalau pangkat itu pasti banyaknya. Ini kan karena percobaan berarti banyaknya percobaan. Kita langsung saja ke contoh soal. Mempelai baru tidak setuju dengan anjuran KB, keluarga berencana, yang dirancangkan pemerintah. Karena mereka beranggapan bahwa anak adalah karunia Tuhan. Berhubungan dengan itu, mereka merencanakan memilih 6 orang anak. Berapakah kemungkinannya bahwa anak itu akan terdiri dari A. 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, B. 4 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, C. 6 anak laki-laki, dan D. Urutan tertentu yaitu laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Nah, lanjut ke jawabannya. Nah, karena kan yang diinginkan tadi 6 anak, maka N-nya 6. Nah, untuk mencari A plus B pangkat 6 itu kita carinya pakai segitiga Pascal. Nah, di sini kalau misalkan dia 1, nih A plus B pangkat 1. Ini kan 1. Kita jumlahkan 1 tambah 1, 2. Ini kan 1, 2, 1. Kalau ini satunya tetap turunin, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3, dan satunya turunin. Di sini juga untuk menghasilkan 4 itu kan 1. 1 turunin, 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4, 1. Lanjut ke A plus B. Dan ini sebenarnya ada yang 6. A plus B pangkat 6. Nah, di sini segitiga Pascalnya, karena yang diinginkan 6 anak, maka di sini kita cari dulu sampai A plus B itu pangkat 6. Nih, 1 tambah 5, 6, 5 tambah 10, 15, 10 tambah 10, 20, 10 tambah 5, 15, 5 tambah 1, 6, dan 1. Maka A plus B pangkat 6. Kita masukin di sini. Karena kan 1, berarti A pangkat 6. Di sini 6, A pangkat 5B. Ya. Terus juga tambah 15 pangkat A pangkat 4, B pangkat 2. Ini nih, ini kan karena 5 tambah 1, ini 4 tambah 2 pangkatnya. Lalu ditambah 20, A pangkat 3, B pangkat 3. 15, A pangkat 2, B pangkat 4. 6 ini A pangkat 1, B pangkat 5, dan plus B pangkat 5.
Lalu penyelesaian selanjutnya, karena kan tadi udah diketahui ininya, nih, A pangkat 6. Kan yang ditanya tadi 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Berarti di sini kita lihat 20 A pangkat 3, B pangkat 3. Nih, kita masukin. Karena kan tadi 3 laki-laki, 3 perempuan. Ya ini 20 A pangkat 3, B pangkat 3. Kemungkinan laki-laki dan perempuan itu kan setengah-setengah. Jadi dimasukin 20 setengah pangkat 3, terus juga dikali setengah pangkat 3. Kalau kita gabungin yaitu 20 per 64. Lalu yang B itu kemungkinan 4 laki-laki dan 2 perempuan. Kita lihat lagi, kalau 4 laki-laki dan 2 perempuan. Berarti 15 A pangkat 4, B pangkat 2. Dimasukin juga kemungkinan laki-laki kan setengah, kemungkinan perempuan juga setengah. Kita masukin lalu kita jumlahkan, hasilnya 15 per 64. Yang C, kemungkinan 6 laki-laki. Kemungkinan 6 laki-laki. Ini tadi. Nih. Laki-laki A6, kita pakai A6. Nah, di sini kemungkinan anak laki-laki A6 sama dengan kita masukin kemungkinan laki-laki kan setengah-setengah pangkat 6 itu 1 per 64. Yang D, karena diinginkan urutan seks tertentu, maka digunakan teori kemungkinan yang kedua, yaitu mengalihkan kemungkinan dari tiap peristiwa. Yang ditanyakan kan perempuan laki-laki, perempuan laki-laki, perempuan laki-laki. Setengah kali setengah kali setengah kali setengah kali setengah kali setengah sama dengan 1 per 64. Lanjut, kita ke yang nomor 4, yang terakhir, yaitu rumus multinomial. Untuk menentukan peluang atau peristiwa dengan dua nih, untuk menentukan peluang peristiwa dengan 2 atau lebih pilihan kemungkinan, kita menggunakan rumus P sama dengan N faktorial per S faktorial T faktorial dikali P pangkat S, Q pangkat T. Keterangannya kalau misalkan P ini probabilitas kemungkinan keseluruhan dan N itu jumlah keseluruhan peristiwa yang terjadi. Kalau N faktorial, N tanda seru ini N faktorial. Kalau S itu jumlah peristiwa P, kalau T itu jumlah peristiwa Q, dan P dan Q itu kemungkinan dari kejadian yang terpisah. Lanjut ke contoh soal, itu berapakah kemungkinan bagi sepasang suami istri yang albino heterozigot untuk memiliki 5 orang anak dengan harapan 3 orang anak normal dan 2 orang anak albino. Kita pakai penyelesaian. Parentalnya itu untuk yang perempuan A besar A kecil dan laki-laki A besar A kecil juga. Kalau misalkan disilangkan itu 1 A besar itu 1 normal, 2 A besar A kecil itu 2 normal, dan 1 A kecil itu albino. Sehingga diperoleh P normal itu 3 per 4 dan Q albino 1 per 4. Masukin ke rumusnya, P sama dengan N faktorial per S faktorial dikali T faktorial, lalu dikali P pangkat S, Q pangkat T.
Sini masukin 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 3 per 4 pangkat 3 dikali 1 per 4 pangkat 3. Hasilnya 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, karena itu kan faktorial dari 5. Terus juga kita cari faktorial dari 3. 3 dikali 2 kali 1 dikali faktorial dari 2, 2 dikali 1. Maka dikalikan 3 per 4 pangkat 3, lalu dikalikan 1 per 4 pangkat 2, maka desimalnya 0,26. Kita persenkan menjadi 26%. Cukup sekian video presentasi ujian akhir semester dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you everyone.